Salam guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nixon Simatupang dan saya dari SMA Negeri 4 Medan. Saya CGP angkatan ke-10. Kali ini saya akan memaparkan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut saya ada 4 hal yang penting, yaitu yang pertama, pendidikan dianggap sebagai tempat penyemaian benih-benih untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, pendidikan dianggap sebagai ladang atau tanah untuk tumbuh dan berkembang suatu benih, baik padi, jagung, dan lainnya, agar dapat tumbuh dan berkembang. Padi jagung akan dapat tumbuh berkembang jika dia berada di ladang atau tanah yang subur. Begitu juga dengan siswa kita, dia akan dapat menjadi tumbuh berkembang sesuai dengan bakat minatnya jika dia berada di lingkungan sekolah yang baik. Jadi, pendidikan diharapkan dapat menyebarkan energi yang positif sehingga siswa dapat menumbuh kembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Nah, yang kedua adalah pendidikan menjadi penuntun bagi anak untuk dapat mencapai kebahagiaannya, untuk dapat mencapai tumbuh kembangnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi pendidikan diharapkan di depan dapat menjadi suatu teladan, di tengah menjadi pemberi semangat, dan di belakang menjadi pendorong untuk memberikan moral. Nah, yang ketiga adalah pendidikan harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, maksudnya adalah kita tidak bisa memaksakan anak, dia harus sesuai dengan kodratnya. Misalnya, jika kita menanam padi, kita harus berharap yang tumbuh adalah padi, tidak boleh berharap yang tumbuh adalah jagung. Nah, begitu juga dengan si anak, kita harus berharap sesuai dengan kodratnya. Misalnya, si anak berbakat dalam bidang seni, maka kita harus menumbuh kembangkannya di dalam bidang seni. Kita tidak bisa memaksakannya di bidang yang lain. Jadi jangan kita harapkan sesuatu yang tidak dimilikinya akan muncul dari dia. Jadi kita harus menuntun atau mengembangkan hal-hal yang telah dimilikinya. Nah, kodrat zaman sendiri mempunyai arti seperti ini, bahwasannya kita harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, zaman sekarang teknologi begitu masif dan terus berkembang, maka di dalam pembelajaran kita harus melibatkan siswa untuk menggunakan teknologi, tetapi dengan kontrol yang jelas agar penggunaan teknologi itu tidak ke arah yang negatif. Nah, berikutnya adalah pendidikan itu harus memperhatikan watak, sifat, dan karakter siswa. Jadi, siswa harus diperhatikan sesuai dengan karakternya, wataknya, perasaannya, tingkahnya, sehingga tercipta rasa, karsa, dan juga karya yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, sekarang bagaimana tanggapan saya atau bagaimana saya menyikapi filosofi Ki Hajar Dewantara ini? Nah, saya menyikapinya ini dengan cara saya akan mengajar siswa atau membimbing siswa sesuai dengan bakat dan minatnya, dan saya akan menjadikan pendidikan sebagai wadah tempat siswa tumbuh dan berkembang. Nah, saya juga akan memperhatikan kodrat siswa, di mana bakat dan minatnya, disitulah yang akan saya kembangkan. Juga kodrat zaman, saya akan mengajar sesuai dengan perkembangan zaman, menggunakan teknologi dan juga perkembangan-perkembangan zaman lainnya yang dapat mendukung siswa untuk meningkatkan atau mengembangkan bakat dan minatnya. Dan terakhir, saya akan berusaha untuk memperhatikan watak karakter siswa saya agar tercipta cita rasa dan karsa serta karya dari siswa saya. Lalu, bagaimana saya sebagai pembelajar? Nah, saya banyak belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Salah satunya adalah saya dulu berpikiran bahwasannya siswa itu hanyalah suatu kertas putih, di mana sayalah yang akan membentuk mereka. Nah, ternyata pemikiran saya ini salah. Ternyata siswa itu bukan sebuah kertas putih, tetapi mereka sudah mempunyai suatu coretan-coretan yang belum jelas. Nah, di sini saya berfungsi sebagai seorang yang dapat mempertebal warna itu sehingga lebih berwarna dan menambah warna lain sehingga siswa dapat mengembangkannya. Jadi siswa sudah mempunyai warna tersendiri dan saya tinggal menambahnya, dan saya akan menghapus jika warna itu tidak sesuai. Dan bagaimana caranya? Saya akan menuntun siswa bagaimana dia mengenali bakat dan minatnya. Nah, dulu saya juga berpikiran bahwasanya guru itu harus menjadi pusat perhatian atau pusat dalam pengajaran. Ternyata pemikiran saya ini salah. Siswa lah yang harus menjadi pusat pemikiran, pusat pendidikan. Dalam pembelajaran, siswa lah yang menjadi pusatnya. Dengan demikian, siswa akan dapat lebih fokus, lebih leluasa untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Berikutnya, saya juga merasa bahwasannya siswa itu harus ikut aturan saya. Nah, ini juga pemikiran yang salah. Harusnya siswa itu harus bisa belajar dengan bebas, tenang, dan nyaman. Jadi
saya banyak belajar untuk membuat suatu kesepakatan kepada siswa. Hal-hal apa saja yang dapat menyenangkan mereka, tetapi itu tidak melanggar aturan. Jadi kesepakatan itu perlu dibuat, dan itu sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikianlah yang dapat saya jabarkan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Semoga ini dapat bermanfaat dan membantu kita semua di dalam dunia pendidikan. Terima kasih.